Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, Selamat pagi, Pak Iksan. mengganggu waktunya ini. Gimana kondisinya, sehat Pak? Kabarnya? Alhamdulillah sehat nih. Di bulan puasa masih sehat, alhamdulillah kita sehat sama Allah. Alhamdulillah. Pak Arif, izin saya minta waktunya. Saya Iksan Mutakin, CBP Angkatan 7 Kota Tangerang Selatan. Izin ada satu hal yang mungkin akan saya lakukan, bagian dari kewajiban di CGP, yaitu mewawancarai kepala sekolah untuk proses pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini saya izin Pak Arif sebagai kepala sekolah SMK Negeri 1 Kota Tangerang untuk bisa menjadi wawancara dari narasumber dari wawancara saya. Bersedia, Baik, Pak? baik. Oke, Pak Iksan ikut CGP Angkatan 7 ya? Iya, betul Pak. Oke, dari Sudah modul SMA. SMA Plus Pembangunan Jaya, sudah modul ketiga ini. Wah, luar biasa. Semuanya lancar Pak ya. Mudah-mudahan lancar dan cepat jadi kepala sekolah, Pak Iksan ya. Amin, amin. Terima kasih doanya Pak. Baik, Ya, langsung. silakan Pak Iksan. Kita tahu ya, namanya kepala sekolah pasti kan tugasnya luar biasa besar, berat gitu kan. Ada hal-hal yang harus segera diputuskan gitu ya Pak Arif ya. Nah, mungkin dalam proses pengambilan keputusan itu ya pasti ada yang dikenal dengan nama dilema etika dan rujukan moral. Artinya sesuatu yang situasi yang memang kita merasa bahwa ini benar. Nah, kita agak bingung tuh. Lalu juga dalam situasi rujukan moral itu ya benar dan salah. Nah, keseringan kita kan mungkin Pak Arif punya pengalaman tentang proses pengambilan keputusan akan kasus-kasus yang ada itu tentang dilema etika dan rujukan moral seperti apa Pak? Baik, Pak Iksan, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian selamat, semoga Pak Iksan lancar ikut program guru penggerak, lulus tuntas dan cepat jadi kepala sekolah, Pak Iksan ya. Terima kasih Pak Arif. Ya, gini Pak Iksan, terkait dengan pengambilan keputusan ya di sekolah saya terutama ya. Jadi berdasarkan pengalaman, memang tadi yang Pak Iksan sampaikan ada dua model ya untuk yang rujukan moral dan dilema etika. Nah, kalau yang dilema etika itu kan sudah antara kasus yang benar vs benar kan gitu ya. Betul. Jadi ada dua kasus tapi ini benar, ini benar nih, satu lagi benar gitu. Kemudian yang satu lagi rujukan moral benar versus salah. Nah, kalau kasus yang kedua yang rujukan moral sudah pasti ya, kalau misalnya memang sudah satu benar dan satu salah ya pasti kita ambil langkah keputusan yang benar begitu. Nah, ini yang jadi persoalan ketika memang kita menghadapi kasus di mana benar vs benar gitu ya, atau dilema etika gitu ya. Itu. Ya, nah, biasanya segini. Ya, pastinya pernah terjadi di SMK Negeri 1 Kota Tangerang, Pak ya? Pasti ya. Pasti selama ini ya pengalaman saya beberapa kali mengalami hal yang demikian begitu ya. Biasanya gini, Pak. Jadi yang paling mudah kita untuk membedakan ini sebenarnya rujukan moral ataupun dilema etika itu biasanya saya melakukan uji dulu Pak, uji benar atau salah gitu ya, uji benar atau salah. Nah, uji benar atau salah ini yang paling pertama saya lakukan adalah uji legal ataupun mungkin juga uji regulasi. Jadi ketika ada masalah nih, ini kira-kira benar atau salah ya, gitu ya. Kita cek nih tahapannya Pak ya. Iya, begitu. Jadi identifikasi dulu ini kasusnya ini benar atau enggak nih gitu ya. Mengidentifikasinya bagaimana? Nah, kita menguji gitu ya dengan yang pertama uji legal atau uji regulasi. Kita cek dulu nih apakah kasus yang sedang dihadapi ini mempunyai masalah atau mungkin
tidak sesuai dengan aturan atau tidak sesuai dengan perundang-undangan atau peraturan yang berlaku. Nah, kalau misalnya memang dia sudah melanggar dari aturan atau dari regulasi yang ada, itu kan pasti salah, gitu kan? Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya sudah seperti itu ya pasti tidak kita lakukan atau tidak ambil keputusan ke arah situ, kan begitu. Nah, selain itu juga, selain uji legal dan uji regulasi, saya juga melakukan uji intuisi, Pak Iksan. Ya, kalau bahasa sederhananya itu uji intuisi itu apakah tindakan atau keputusan yang akan kita hasilkan itu sesuai atau tidak gitu ya, atau berlawanan dengan nilai-nilai yang kita yakini. Gitu. Biasanya begitu. Jadi yang pertama uji legal atau uji regulasi. Tahapannya berapa langkah Pak untuk menguji ini benar atau salah? Ya kalau yang berdasarkan pengalaman saya sih nggak begitu banyak ya, mungkin di teori atau mungkin di materi yang Pak Iksan pelajari mungkin sudah runut jelas ya. Tapi kalau saya sih nggak segitu detail ya. Paling saya sebutkan yang uji legal, uji regulasi, kemudian uji intuisi, kemudian juga ada. Artinya tetap tahapan itu dilakukan Pak ya? Ya tetap dilakukan Pak Iksan gitu. Dan ada uji publikasi juga gitu. Gimana Pak? Ada prinsip ya Pak ya Arif ya? Ada prinsip yang mungkin dikedepankan itu. Gimana? Ada prinsip yang mungkin dikedepankan dalam penanganan kasus ini ya? Iya betul. Jadi ada prinsip dalam bukan penanganan ya, maksudnya dalam pengambilan keputusan ya. Oh iya, dalam pengambilan keputusan ya. Iya. Nah, mungkin di keputusan yang Bapak ambil itu dalam menyelesaikan mungkin kasus, Bapak ambil keputusan, hasil akhirnya mengacu pada kebajikan Pak ya? Iya. Ya, dalam menerima semua dan itu menjadi baik semua gitu Pak ya? Iya. Jadi gini Pak, dalam pengambilan keputusan ya, kami ya, saya terutama sebagai kepala sekolah gitu ya, untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar ya Pak. Tadi kalau kasus yang bujukan moral jelas ya. Kalau yang sama-sama benar, yang dilema etika ini, biasanya yang pertama saya lakukan adalah dengan mengumpulkan fakta-fakta dulu Pak. Oke. Fakta-fakta yang relevan. Ada dari permasalahan itu Pak ya? Iya. Itu. Oke, baik. Dan akhirnya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak gitu ya? Iya, dengan semua ya terutama yang terlibat dalam kasus itu ya. Jadi makanya saya kumpulkan fakta-fakta yang relevan, kemudian tentukan siapa yang terlibat, kemudian saya juga ajak diskusi dengan biasanya Pak yang paling ring satu saya yaitu para wakil. Saya punya 4 wakil di sini, Wakasek Siswaan, kemudian kurikulum, Wakasek Sarpras, dan Wakasek Humas Hubin. Nah 4 wakil itu saya ajak ngobrol dulu tuh. Oke, tetap dilibatkan Pak ya? Gimana? Tetap dilibatkan gitu ya? Oh iya. Ya, ataupun bahkan saya juga kadang melibatkan guru-guru senior ya, walaupun dia bukan ring 1 atau Wakasek, tapi dia punya pengalaman dalam menangani kasus ini atau masalah ini. Saya libatkan juga, saya undang gitu. Dan itu menjadi pertimbangan Pak Aris sebagai kepala sekolah mengambil keputusan begitu ya? Betul sekali Pak. Jadi bagian dari mengumpulin fakta-fakta gitu ya? Betul, fakta-fakta yang relevan, kemudian ngajak diskusi sih yang paling penting sama teman-teman yang punya pengalaman di sekolah gitu Pak. Ya. Oke Pak Arif, saya rasa cerita Bapak tadi dalam proses pengambilan keputusan, saya yakin dan percaya Bapak luar biasa sudah banyak menerapkan beberapa hal ya Pak ya. Salah satu tadi melihat apakah ini benar, apakah ini salah, diuji dan lain sebagainya. Luar biasa Pak Arif, saya mendapatkan ilmu dari Bapak nih tentang proses pengambilan keputusan, harus seperti ini, harus seperti itu, dan itu yang Bapak lakukan di SMK Negeri 1 Kota Tangerang, begitu Pak ya? Betul Pak. Baik, mungkin itu saja Pak wawancara saya. Sekali lagi terima kasih waktunya, mohon maaf mengganggu waktu kesibukan Bapak nih. Iya Pak Iksan, sama-sama Pak Iksan. Mudah-mudahan Pak Iksan tuntas ya dalam mengikuti program guru penggerak ini ya. Baik, iya. Sampai lulus. Terima kasih Pak Arif. Baik, sama-sama Pak Iksan.
kasih Pak Iksan sudah menemui saya gitu ya untuk sharing mengenai pengambilan keputusan yang ada di SMA Pembangunan Jaya berkaitan dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Nah, kalau tadi yang dilema etika itu kan bisa benar-benar gitu ya Pak ya. Nah, contohnya adalah salah satunya yang pernah saya alami, teman-teman guru terutama yang perempuan kan biasanya kalau di rumah mesti ada yang bantu gitu ya Pak ya, ada yang bantu, tapi ternyata kok tiba-tiba mbaknya yang di rumah ini tidak hadir gitu kan, sementara dia masih punya anak kecil yang perlu diasuh. Nah, dia ibu itu tetap hadir ke sekolah tetapi membawa putranya. Ini kan suatu hal yang benar ya, dia tidak meninggalkan sekolah, itu benar, dia mengasuh putranya juga benar. Nah, ini salah satu dilema buat saya karena bagaimanapun kan seorang ibu itu ya mesti tanggung jawab ke anaknya gitu ya. Tapi kan dia juga punya tanggung jawab dan saya punya kewenangan juga untuk supaya ibu itu tetap mengajar dan meninggalkan di sekolah. Kisah nyata ya pernah terjadi seperti itu. Kalau kondisi seperti itu yang tadi Bu Brenda bilang dilema etika benar dan benar, bagaimana ibu mengambil keputusan itu, langkah-langkahnya mungkin ada. Ini kan berarti prinsipnya berbasis aturan Bu ya. Ya. Nah, kalau berdasarkan aturan kan ini teman guru kan tetap harus melakukan pembelajaran ya Pak ya, tidak boleh meninggalkan kelas gitu karena itu merupakan tugas dan tanggung jawabnya. Tetapi di lain sisi ada sisi keluarga yang harus juga tidak boleh diabaikan. Nah, dari sisi kemanusiaan kan saya juga nggak bisa untuk langsung mengangkat anaknya entah dititipkan di mana. Nah, kalau misalkan itu hanya 1 hari, maka kita berikan kelonggaran ya, mungkin nanti pada saat gurunya mengajar, anaknya bisa ditinggal di dalam usaha atau ada teman yang mengawasi putra putrinya itu. Tapi kalau misalkan nanti memang beberapa hari karena berkaitan dengan aturan sekolah yang dia tidak bisa tinggalkan, maka kebijakan kami kasih waktu untuk ibu tersebut mencari siapa yang harus mengasuh putra atau putrinya sehingga kegiatan sekolah juga tidak terganggu. Artinya dalam keputusan ibu memberikan waktu mencari Ya, ganti atau mengasuhnya gitu ya. Nah, tapi kan dalam mengambil keputusan tadi ada tahapan-tahapan yang ibu lakukan, mungkin uji intuisi atau mungkin intuisi ataupun etika ataupun peraturan ada Bu ya. Terkait dengan yayasan gitu aturan. kalau kita berdasarkan aturan tentu saja kan ini kan ada di nilai-nilai yang ada di sekolah gitu ya Pak, ada yang namanya komitmen. Nah, komitmen itu kan artinya kan ada janji dengan kita dengan perusahaan atau dalam hal ini yayasan atau sekolah. Nah, kalau kita mengacu kepada itu berarti kan ini dia sudah nggak benar karena yang harus didahulukan adalah sekolah, kepentingan perusahaan, kepentingan sekolah. Tapi secara nurani kan itu tidak bisa begitu. Nah, karenanya memang harus ada tahap-tahap. Ini melanggarnya sejauh apa? Apakah ini masih bisa? Artinya kan masih ada toleransi gitu ya Pak di situ yang harus kita lakukan. Kalau dia terlalu sering ya pastinya kita aturannya harus kita tegakkan. Tapi kalau misalkan tiba-tiba mendadak di hari itu kan juga tidak bisa kita tutup mata dengan itu. Artinya pertimbangan itu keputusan itu tidak sengaja dan banyak uji tahapan gitu ya. Iya. Dan hasil akhirnya teman guru itu Menerima dan ada solusi di situ. Jadi sama-sama kita dapatkan solusi, teman guru mendapatkan yang masuk putra putrinya dan sekolah juga teman guru itu bisa segera masuk ke sekolah. ya. Artinya terima kasih Bu Endang dari kasus tadi. Saya sih belajar bahwa ibu sebagai kepala sekolah di SMA ya sudah menerapkan apa yang menjadi langkah-langkah pengambilan keputusan, mulai dari tadi paradigmanya antara peraturan dengan rasa kasihan
kasih banyak sharingnya. Ya mungkin ini ada pesan untuk guru penggerak, semangat untuk saya bisa menyelesaikan program guru penggerak ini. Pesannya tentu saja agar apa yang sudah didapatkan oleh teman-teman guru penggerak itu bisa ditularkan kepada teman-teman yang lain, dan tidak lelah dan tidak capek untuk terus memberikan pengalaman-pengalaman yang didapat di kegiatan guru penggerak ini kepada teman-teman guru yang lain, agar semuanya juga terimbas hal positif dan di jalur yang benar gitu Pak. Ini saja Pak Ihsan. Bu Endang, terima kasih banyak waktunya. Sama-sama, Pak Jadi Ihsan. saya lanjutkan aktivitas. Ya. Terima kasih. Monggo, Selamat terima kasih siang. Pak. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.